Angka keramat 200.000. Ada apa kira-kira dengan angka 200.000? Ya, kali ini kita akan berhadapan dengan non-farm payroll yang ternyata secara riwayatnya dalam waktu setidaknya sejak November 2022 kemarin kita selalu berbenturan dengan angka ekspektasi 200.000. Nah, ini yang akan kita lihat untuk malam nanti, termasuk juga skenario bagaimana caranya menghadapi trading di non-farm payroll. Oke, fokus utama adalah non-farm payroll yang diperkirakan akan turun ke level 200.000 dari periode sebelumnya atau di bulan sebelumnya 209.000. Oke, mengingat hal ini juga cukup penting menjadi satu catatan yang digarisbawahi oleh Fed, karena ini adalah data yang memungkinkan Fed memberikan kebijakan mungkin saja berubah atau tetap dalam laju kenaikan suku bunga. Nah, teringat dengan apa yang disampaikan oleh Fed Powell atau Ketua Jerome Powell, bahwasanya Fed mencari pertumbuhan yang moderat. Ini berarti melihat dari pasar tenaga kerja, salah satunya, dan juga data inflasi yang relatif lebih lunak. Nah, ini berarti juga non-farm payroll diharapkan turun. Kalau dia tidak turun, otomatis dolar lah yang akan mengalami penguatan. Nah, selain non-farm payroll, tentunya yang harus Anda lihat juga average hourly earnings. Baik basis bulanan ataupun basis tahunan diharapkan juga relatif lunak atau relatif lemah. Ini akan mengisyaratkan tingkat pembelian ataupun daya beli konsumen yang ditandai dengan tingkat penghasilan ataupun pemasukan mereka. Kalau ternyata earnings ataupun penghasilan mereka relatif lebih rendah, tentunya itu akan memberikan kesempatan ataupun peluang tingkat permintaan yang lebih rendah sehingga inflasi bisa terus berlanjut untuk penurunan. Dan di saat itu pula, semakin terbuka untuk Fed setidaknya tidak melakukan ataupun tidak menambahkan kenaikan suku bunga sampai akhir tahun 2023. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentunya setelah non-farm payroll malam nanti, kita akan langsung fokus ke tanggal 10 yaitu dengan data CPI, yang mana data ini pun diharapkan juga relatif lunak. Jadi ingat teman-teman, tanggal-tanggal penting inilah yang kurang lebih akan menjadi sorotan utama para pelaku pasar, termasuk juga para dewan ataupun anggota kebijakan Fed selama 2 bulan ke depan. Kemudian, kalau kita bicara tentang data ekonomi minggu ini, semua akan ditutup dengan US non-farm payroll, unemployment rate, dan juga average hourly earnings. Ya, setelah kemarin kita sempat mendapatkan data ADP yang cukup kuat dengan angka lonjakan kurang lebih 324K. Nah, ini juga akan tetap menjadi tanda tanya, apakah dengan ekspektasi non-farm payroll 200.000, apakah kita akan dapatkan apa tidak? Sekedar mengingatkan kembali, ADP juga dengan NFP biasanya dikaitkan dengan korelasi positif atau 1:1, yaitu saat ADP dirilis dengan angka yang relatif bagus, maka kemungkinan NFP pun akan relatif bagus. Dan begitu pula sebaliknya. Tapi dalam 1 tahun terakhir atau bahkan mungkin 6 bulan terakhir, kita tidak bisa menjadikan patokan tersebut. Kenapa? Karena kenyataannya data yang paling dekat di bulan lalu pun ADP-nya sangat mencolok di angka 497K, tapi yang kita dapatkan NFP hanya dirilis 209. Dari kurang lebih data sebelumnya berada di 300 ribuan. Nah, itulah yang akhirnya kita akan coba lihat. Apakah malam ini akan terjadi kembali atau justru akan sinkron atau searah dengan data ADP? Terkait dengan hal tersebut, berarti kita juga bicara tentang crude oil. Nah, masalahnya adalah crude oilnya sendiri ada kabar positif. Kalau Anda lihat, harga pergerakan sempat turun sampai level 80 atau bahkan di 79, tapi kemudian bangkit kembali dan saat ini sudah level tertingginya $82. Nah, ini adalah dikendarai oleh kabar positif dari Arab Saudi maupun dari Rusia. Keduanya adalah core ataupun bisa dibilang produsen inti dari kebijakan apa yang diusung oleh OPEC+. Nah, Arab Saudi mengatakan bahwa mereka bisa saja melanjutkan produksi minyak tersebut dan bahkan lebih dalam lagi. Artinya bukan hanya 1 juta barrel per hari, melainkan dia bisa lebih dari itu, dan untuk sementara ini diperpanjang sampai 1 September. Saya rasa itu cukup bagus. Dan juga terkait dengan Rusia, yang mengatakan mereka akan memangkas secara sukarela produksi ataupun ekspor minyaknya ke negara-negara global lainnya. Dan itu kurang lebih angkanya 300.000. Tapi sebelum itu, dia sudah menyatakan kesanggupan untuk memangkas produksinya 500.000 barrel per hari. Oke, ini adalah 2 figur yang cukup sentral, termasuk juga yang menggugah selera kenapa emas juga tidak, atau mungkin bisa dibilang tertahan saat dia tertekan di bawah 1930 tadi malam. Nah, tapi karena kabar bagus ini juga hanya berselang lama, kemudian juga kita bicara tentang non-farm payroll malam ini,
maka ada baiknya kabar ini juga akan ditentukan penguatnya dari non-farm payroll nanti malam. Nah, terkait dengan hal tersebut, skenario trading untuk NFP nanti malam, saya menyediakan ada 5 skenario di sini, di mana skenario nomor 3 dan nomor 5 adalah skenario yang paling bullish ataupun paling, kita katakan dengan paling bearish untuk emas. Oke, skenario pertama, kalau ternyata aktualnya lebih ataupun sama dengan ekspektasi, katakanlah kisaran yang ada di 200.000 atau 210.000. Artinya, angka ini relatif kurang lebih mendekati ekspektasi dari ekonom. Kalau ini yang terjadi, maka yang diharapkan adalah pasar dolar kemungkinan diperkirakan akan bergerak sideways, dan itu juga berdampak kepada emas ataupun other currency. Yang berarti pula kemungkinannya selama pergerakan mungkin sekitar 10-15 menit, kita hanya akan melihat responnya bergerak bolak-balik saja. Nah, sementara skenario yang kedua adalah jika ternyata aktualnya lebih besar dari ekspektasi, kita perkirakan saja di kisaran 215-240K. Kalau ini yang terjadi, of course dolar akan mengalami penguatan, dan itu berarti problematik untuk emas yang bisa saja tertekan. Tapi range-nya kali ini mungkin agak sedikit melebar. Kurang lebih kalau misalkan kita anggap dengan level support 1930, mungkin dia akan tertekan sampai 1910 atau bahkan bisa lebih rendah. Tapi yang paling parah lagi, kalau ternyata data aktualnya secara mengejutkan dirilis di atas 250K. Dengan demikian dolar akan sangat-sangat bullish, sangat-sangat kuat, sehingga menekan mungkin saja emas di bawah 1900. Dan itu yang harus dijaga. Apakah nantinya dia akan terpantul atau tidaknya, saya rasa secara bertahap kita lihat ini bisa berakibat lebih daripada sekedar 15-20 menit. Melainkan di luar jam data pun mereka masih bisa tetap bereaksi. Nah, skenario yang keempat, kalau ternyata aktualnya lebih kecil dari ekspektasi, katakanlah mungkin asumsinya 170-195K. Ini berarti katakanlah US dollar akan tertekan, ya kita sebut dengan bearish, tapi kemudian emas pun akan terdorong naik, ya mungkin sampai at least 1960-1970an. Tentunya ini yang mendorong ekspektasi terkait dengan kenaikan suku bunga Fed segera diakhiri. Tapi yang paling ditunggu oleh market adalah kejutan yang diharapkan terkait dengan data aktualnya harus jauh lebih rendah, dan itu diperkirakan katakanlah di bawah 170K. Ya, saya berharap ada 150 ataupun 160, saya rasa itu sudah cukup yang akan membenamkan US dollar kembali, dan itu akan penutupan bearish untuk akhir minggu ini. Dan itu berarti tanda-tanda yang cukup positif untuk emas dan mungkin saja akan berlanjut sampai minggu depan. Tentunya yang harus diingat adalah statement Powell, yaitu terkait dengan kemungkinan mereka bisa saja menahan suku bunga atau segera mengakhiri kalau ternyata data pekerjaan relatif lebih cepat untuk mereda, termasuk inflasi minggu depan di tanggal 10 Agustus. Akan tetapi, saya punya hal yang cukup agak merumitkan di sini. Apakah emas bisa terjadi rebound atau tidak? Bagaimana dengan ekspektasi 200.000 tersebut? Secara sejarahnya, dari sejak bulan November 2022, Anda bisa lihat di sini, data menunjukkan setiap ada forecast ataupun prediksi para ekonom yang menunjukkan atau mengharapkan angka 200.000 atau di bawah 200.000, yang terjadi adalah aktualnya selalu rebound di angka 260.000, 230.000, atau bahkan sampai ke 500.000. Saya bingung, apakah ini kali ini kita akan dapatkan kejutan ke atas atau ke bawah? Tapi yang jelas, angka 250.000 ataupun 300.000 itu bukan hal yang bagus untuk emas. Jadi, hati-hati teman-teman, kalau ternyata data kali ini pun rebound kembali dengan angka 250.000 ataupun bahkan 300.000, emas kemungkinan akan muncul di bawah 1.900. Jadi penasaran. Tapi yang jelas, nanti sore itu akan kita kupas dengan grafik terbaru dari emas dan juga produk lain. Ya, bagaimana dengan visi Anda? Apakah Anda berpikir bahwa kali ini kita akan dapatkan angka NFP di bawah 200.000? Atau akan terjadi pengulangan di mana angka 200.000 kayaknya sulit untuk ditembus? Itu yang akan kita nantikan nanti malam.